Hello everyone, my name is Naila Farah Aidillah Nasution. I'm from Food Technologies major in University of North Sumatra, as known as USU. At this time, I will tell you a little bit information about fat content and S content, especially in food properties. So please keep on watching. Thank you. This time I will tell you a little bit information about fat content and ash content, especially in food industries. Please keep on watching. So about me, my name is Naila Farah Aidillah Nasution. I'm from Group 3 Praktikum Analisa Pangan. So, what is fat content? The fat content in food has always been widely discussed and scrutinized element of nutrition for both consumer and food industry professional. Many shoppers are interested in the amount of fat in food for a variety of reasons: health, nutrition, weight loss, and more, and want to know the precise amount before making nutritional decisions. Selanjutnya, apa itu lemak? Jadi lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Jadi unsur penyusun lemak itu antara lain karbon, hidrogen, dan oksigen. Namun kadang-kadang terdapat fosforus serta nitrogen. Selanjutnya berikut merupakan struktur asam lemak. Jadi struktur umum lemak itu R1, R2, R3 dapat sama atau berbeda. Lalu ada pembagian asam lemak seperti yang kita ketahui ada dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Jadi asam lemak jenuh ini disusun oleh rantai atom karbon penyusunnya yang berikatan tunggal, sementara asam lemak tidak jenuh itu mengandung satu atau lebih atom karbon yang berikatan ganda atau double bond. Jadi asam lemak tidak jenuh dapat dikelompokkan lagi menjadi dua berdasarkan jumlah ikatan gandanya, yaitu asam lemak dengan ikatan tidak jenuh tunggal dan asam lemak dengan ikatan tidak jenuh jamak. Pun untuk mengetahui kadar lemak pada bahan pangan dapat dilakukan dengan melakukan uji metode Sochlet. Jadi tujuan dari percobaan metode Sochlet ini untuk mengetahui cara pengujian kadar lemak dan mengetahui kadar lemak pada berbagai bahan pangan. Adapun dalam praktikum, produk yang digunakan untuk diuji kadar lemaknya itu produk kue kering yang dibuat pribadi. Adapun alat yang digunakan itu labu didih, Sochlet, selongsong, oven, timbangan digital, desikator, hotpad, dan Erlenmeyer. Berikut merupakan tata cara pengujian kadar lemak metode Sochlet. Yang pertama itu diambil labu didih, kemudian dimurnikan heksan dengan direflux di dalam Sochlet terlebih dahulu, kemudian ditimbang selongsong. Keempat, diambil sampel bahan 2 hingga 5 gram yang telah dihaluskan dengan mortal alu, kemudian dimasukkan ke dalam selongsong yang telah diketahui beratnya. Kemudian keenam, dimasukkan selongsong berisi sampel ke dalam Sochlet, kemudian dituangkan heksan ke dalam labu didih sebanyak 2/3 bagian. Selanjutnya dilakukan reflux sampai lemak berwarna jernih. Kemudian diuapkan heksan kembali hingga sampai heksan yang ada pada labu didih benar-benar habis dan hanya tertinggal minyak. Kemudian dikeringkan selongsong berisi sampel ke dalam oven sampai 1 hingga 2 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian dihitung selisih berat akhir dengan berat awal sampel, dan yang terakhir dihitung kadar lemak bahan pangan dengan rumus yang ada, yaitu berat selongsong plus bahan kurang berat awal bahan kali 100%. Berikut merupakan pengujian kadar lemak Sochlet yang dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kadar abu pada bahan pangan. What is ash content? The ash content of a sample is a measure of the amount of inorganic non-combustible material it contains. The residues after a sample is completely burned, in contrast to the ash remaining after incomplete combustion. Typically consists of oxides of the inorganic elements present in the original sample. Selanjutnya, apa itu abu? Jadi abu merupakan residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan. Jadi abu dan mineral ini merupakan komponen bahan pangan dan dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cenderung kecil dan berfungsi sebagai zat pengatur dan pembangun pada tubuh.
Jadi dalam mineral ini ada klasifikasi yaitu makro dan mikro. Jadi kalau makro itu kebutuhan minimal 100 mg per hari untuk orang dewasa, dan mikro itu kebutuhan minimal dalam satuan mg per hari. Contoh mineral makro dan mikro ada dalam slide yang saya tampilkan. Jadi kadar abu pada bahan pangan ini menunjukkan pertama itu kadar mineral, yang kedua itu kemurnian pada bahan pangan, dan yang terakhir itu kebersihan suatu bahan yang dihasilkan. Untuk mengetahui kadar abu pada bahan pangan, dilakukan pengujian kadar abu. Tujuan percobaannya itu untuk mengetahui persen kadar abu dari berbagai bahan dan mengetahui cara pengujian kadar abu. Jadi bahan yang digunakan itu sama seperti sebelumnya, yaitu produk kue kering yang dibuat pribadi, dan alat yang digunakan meliputi cawan porselen, tanur, timbangan, digital, hotplate, desikator, spatula, penjepit, dan alat tulis untuk perhitungan. Kemudian berikut merupakan prosedur pengujian kadar abu. Yang pertama itu ditimbang kurang lebih 5 gram sampel dalam cawan porselen, kemudian dipijarkan di atas hotplate. Yang ketiga diabukan dalam tanur pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam, 300 derajat Celcius selama 2 jam, dan 500 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian didinginkan ke dalam desikator dan ditimbang. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui bobot abu digunakan rumus kadar abu sama dengan W1 kurang W2W kali 100%. Berikut merupakan prosedur kadar abu yang dilakukan untuk mengetahui kadar abu. Sekian dari informasi yang saya berikan tentang kadar lemak dan kadar abu. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.